Serat Manik Maya. Dalam bentuk syair manis, disebutkan cerita tentang Maya Manik Maya, Sang Hyang Wisesa, yang merupakan permulaan segala sesuatu. Saat itu belum ada bumi dan langit. Sang Hyang Wisesa berada dalam keheningan jagat tanpa memikirkan apapun, hanya ketenangan dan kehendak. Kemudian tercipta energi dari tubuhnya, sebuah suara terdengar seperti bunyi lonceng. Suara itu menjadi dasar tiga hal, bumi, langit, dan cahaya. Ketiganya sujud kepada Sang Mahamuni, Sang Hyang Wisesa. Mereka memohon, "Wahai Sang Mahamuni, bagaimana kami menjalankan tugas kami?" Sang Hyang Wisesa menjawab dengan tenang bahwa mereka akan dinamakan Batara Maya, Batara Semar, dan Batara Guru. Cahaya menjadi petunjuk jalan kehidupan, langit menjadi tempat tinggal, dan bumi menjadi dasar bagi semua ciptaan. Serat Manik Maya, bagian pertama. Batara Maya menyatakan rasa takutnya karena bentuk tubuhnya yang terlalu bersinar dan mencolok seperti cahaya emas. Sementara ia merasa dirinya tidak layak. Namun, Sang Hyang Wisesa meyakinkannya bahwa segala sesuatu telah dirancang dengan sempurna. Ia memberi nama Ratna Dumilah, sebuah permata yang bercahaya abadi, sebagai simbol kesempurnaan. Selanjutnya, cahaya dan kegelapan diciptakan sebagai elemen penyeimbang. Cahaya menjadi tanda kehidupan di siang hari, sedangkan kegelapan menjadi simbol istirahat di malam hari. Dalam kegelapan itu pula, kebenaran dapat disembunyikan, sehingga hanya orang bijak yang mampu menemukannya. Kemudian, Batara Maya memulai tugasnya di bumi dan menciptakan 7 lapis langit serta 7 lapis bumi. Setiap lapisan diisi oleh elemen tertentu. 1. Lapisan pertama, dijaga oleh Dyah Ayu, sang ibu Pratiwi simbol bumi. 2. Lapisan kedua dijaga oleh Hayang Bagawan Kusika. 3. Lapisan ketiga oleh Hayang Dangdang. 4. Lapisan keempat oleh Hayang Sindula. 5. Lapisan kelima oleh Hayang Derampalan dengan berbagai jenis makhluk berbentuk ular. Namun, terjadi pemberontakan di kalangan makhluk-makhluk penjaga bumi. Beberapa makhluk yang merasa tidak puas akhirnya diusir, termasuk 2 anak sulung Hayang Derampalan, yaitu yang tertua dan yang menjadi pemimpin. Pemberontakan ini menjadi pengingat bahwa segala sesuatu di bumi selalu dalam perubahan dan perjuangan. Hayang Derampalan melanjutkan tugasnya, tetapi para makhluk pemberontak terusir jauh ke dalam bumi. Mereka kemudian menjadi cikal bakal berbagai makhluk bawah tanah yang memiliki sifat licik dan menguasai ilmu gaib. Pada lapisan ke-6 bumi, penjaganya adalah Bagawan Manikara, seorang pertapa yang bijaksana. Sedangkan lapisan ke-7 dijaga oleh Hayang Ontoboga, seekor naga raksasa yang dianggap sebagai penguasa bumi terakhir. Ia memiliki kekuatan luar biasa dan tugasnya adalah menjaga stabilitas antara bumi dan langit. Di sisi lain, Sang Hyang Guru menugaskan Batara Guru untuk menciptakan kehidupan di daratan. Ia memulai dari pulau-pulau, termasuk tanah Nusa Jawa. Namun, kondisi bumi tidak stabil karena banyak bencana akibat angin dan air yang terus bergolak. Gunung-gunung pun mulai terbentuk akibat pergeseran tanah dan energi alam yang luar biasa. Kisah tentang penciptaan Gunung Jamur-Dipa. Gunung ini diangkat oleh para dewa dengan kekuatan gabungan mereka. Sang Hyang Guru memerintahkan para dewa, termasuk Batara Wisnu, Batara Bayu, dan Hyang Brahma untuk bekerja sama mengangkat gunung tersebut. Para dewa menciptakan senjata-senjata sakti sebagai alat pengangkut, seperti cakra, gada, trisula, dan panah. Namun, usaha ini menghadapi berbagai hambatan. Para dewa harus mengalahkan makhluk-makhluk raksasa yang mencoba menghalangi mereka. Salah satunya adalah Hyang Bayu, yang melawan musuhnya dengan kekuatan angin, sementara Hyang Brahma menggunakan api untuk menaklukkan lawannya. Akhirnya, Gunung Jamur-Dipa berhasil ditempatkan dengan kokoh di atas tanah. Gunung tersebut menjadi simbol keseimbangan dunia, menjaga hubungan antara bumi dan langit, serta menjadi pusat energi spiritual. Setelah Gunung Jamur-Dipa berdiri kokoh, para dewa kembali ke tugas masing-masing. Namun, Sang Hyang Guru melihat bumi masih belum sempurna. Ia memerintahkan agar para dewa menciptakan sumber kehidupan lain yang dapat menopang keberlangsungan dunia. Penciptaan Tirta Kamandalu. Tirta Kamandalu adalah air suci yang berfungsi sebagai sumber kehidupan abadi. Untuk menciptakannya, para dewa bekerja sama. Tirta tersebut diambil dari esensi cahaya dan kegelapan, yang diolah melalui kekuatan spiritual. Saat Tirta Kamandalu selesai, para dewa mulai meminumnya satu persatu. Mereka yang meminum air ini menjadi abadi dan terbebas dari segala penderitaan, termasuk rasa lapar, dahaga, dan kematian. Namun ada seorang raksasa bernama Hyang Rembuculung yang mencoba mencuri Tirta Kamandalu.
Pertarungan dengan Rembu Culung. Hayang Rembu Culung berhasil menelan sebagian Tirta Kamandalu sebelum para dewa menangkapnya. Batara Wisnu segera menggunakan cakranya untuk memenggal kepala Rembu Culung. Kepala raksasa itu melayang ke langit dan berubah menjadi buta kala gerhana. Setiap kali gerhana terjadi, dipercaya itu adalah saat kepala Rembu Culung mencoba meminum air kehidupan lagi. Sisa Tirta Kamandalu yang telah tercemar oleh Rembu Culung tidak lagi dianggap suci. Namun, bagian yang tersisa di tangan Sang Hyang Guru tetap disimpan sebagai simbol kekuatan suci yang abadi. Kelahiran Batara Kala. Dari peristiwa ini, Batara Kala lahir sebagai manifestasi energi destruktif. Ia diberi tugas menjaga keseimbangan dunia, menghukum mereka yang melanggar aturan, dan menghancurkan kekuatan jahat yang tidak dapat diatasi oleh dewa-dewa lainnya. Batara Guru dan perintah kepada Batara Kala. Setelah Batara Kala lahir, Sang Hyang Guru memberinya tugas untuk menjaga marcapada dunia manusia. Ia diperintahkan untuk menghabisi makhluk-makhluk jahat yang menjadi sumber kerusakan di bumi. Salah satu tugas Batara Kala adalah menumpas para raksasa yang dikenal sebagai anak-anak Rembu Culung. Para raksasa ini jumlahnya 20, namun mereka sangat kuat. Dengan kekuatan dan ketekunan, Batara Kala berhasil membunuh mereka semua, kecuali satu, yang dikenal dengan nama Putuk Jantaka. Raksasa ini memiliki kekuatan spiritual luar biasa, karena sering bertapa dan memohon perlindungan kepada para dewa. Munculnya cahaya Subasiti. Setelah tugas tersebut selesai, tiba-tiba muncul cahaya terang di tengah samudra, yang dikenal sebagai cahaya Subasiti. Cahaya ini menarik perhatian para dewa, termasuk Batara Guru. Para dewa mengutus Hyang Tamburu untuk menyelidiki asal-usul cahaya tersebut. Namun, Hyang Tamburu tidak dapat mendekat karena cahaya itu sangat kuat. Cahaya tersebut ternyata berasal dari seorang manusia yang sedang bertapa di dalam samudra. Manusia ini memiliki kekuatan luar biasa dan disebut sebagai peninggalan langit. Pertemuan dengan Sang Pertapa. Para dewa mendekati Sang Pertapa dengan penuh hormat. Mereka bertanya apa tujuannya bertapa di tengah samudra. Sang Pertapa menjawab bahwa ia hanya ingin menemukan makna kehidupan. Batara Guru, terkesan dengan kebijaksanaannya, mengangkat Sang Pertapa sebagai penjaga Swarga Loka dan memberi nama Kaneka Putra. Kaneka Putra lalu diberi tugas untuk menjaga Ratna Dumila, sebuah permata yang memiliki kekuatan menyatukan bumi, langit, dan segala makhluk hidup. Tantangan dalam menjaga Ratna Dumila. Ratna Dumila menjadi simbol penting bagi keseimbangan jagat raya. Namun, menjaga permata ini tidaklah mudah. Banyak pihak, baik dari dunia manusia, raksasa, maupun para makhluk gaib, berusaha merebutnya. Salah satu ujian datang dari Hyang Ngontoboga, penjaga lapisan ketujuh bumi. Ia menyimpan permata tersebut di dalam cucupu wadah, bernama Cucupu Manik, dan bersumpah tidak akan menyerahkannya kepada siapapun, termasuk para dewa. Batara Guru, yang melihat hal ini sebagai hambatan, memerintahkan para dewa untuk mengambil Ratna Dumila dari Hyang Ngontoboga. Para dewa seperti Batara Wisnu, Batara Bayu, dan Batara Brahma mencoba membuka Cucupu Manik, tetapi gagal. Bahkan senjata-senjata sakti mereka seperti cakra dan trisula tidak mampu merusak cucupu tersebut. Campur tangan Sang Hyang Guru. Akhirnya, Sang Hyang Guru sendiri turun tangan. Dengan kekuatan ilahinya, ia berhasil membuka Cucupu Manik. Dari dalamnya keluar Ratna Dumila, yang kini telah berubah menjadi sosok bayi perempuan. Bayi tersebut diberi nama Tisnawati, yang berarti pemberian dari langit. Sang Hyang Guru membawa bayi itu ke Swarga Loka dan menjadikannya anak angkat. Ia dibesarkan dengan penuh kasih dan perhatian oleh Batara Guru serta para dewa lainnya. Kecantikan dan takdir Tisnawati. Ketika menginjak usia 15 tahun, kecantikan Tisnawati mulai menarik perhatian. Para dewa memandangnya sebagai makhluk yang sempurna, melebihi para bidadari Swarga Loka. Batara Guru memberikan perintah kepada para dewa untuk menyiapkan pernikahan Tisnawati dengan seorang raja manusia yang telah dipilih. Raja tersebut merupakan penguasa Mengkamulan yang nantinya menjadi cikal bakal garis kerajaan di tanah Jawa. Tisnawati dan Raja Medhang Kamulan. Sesuai perintah Sang Hyang Guru, Tisnawati dikirim ke Medhang Kamulan, tempat seorang raja bijak bernama Prabu Darmanastiti memerintah. Prabu Darmanastiti dikenal sebagai pemimpin yang adil dan memiliki pengabdian tinggi kepada para dewa. Ketika Tisnawati tiba di Medhang Kamulan, ia disambut dengan upacara besar. Kecantikannya yang tiada bandingannya membuat Prabu Darmanastiti jatuh cinta.
Tidak lama kemudian, pernikahan mereka dilangsungkan dengan restu langsung dari Bathara Guru dan para dewa. Kemakmuran Medhang Kamulan. Setelah menikahi Tisnawati, kerajaan Medhang Kamulan memasuki masa kejayaan. Tanahnya menjadi subur, hasil pertanian melimpah, dan rakyat hidup dalam kesejahteraan. Tisnawati dianggap sebagai dewi pelindung pertanian, dan ia menjadi simbol kesuburan serta keberkahan. Namun kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Kala Gumarang, makhluk jahat yang memiliki dendam lama kepada para dewa, mencoba menghancurkan Medhang Kamulan. Ia mencuri tanaman pertanian dan menggagalkan upaya rakyat untuk bertani. Perlawanan terhadap Kala Gumarang, Bathara Wisnu, yang merupakan pelindung Tisnawati, turun ke Medhang Kamulan untuk melindungi kerajaan. Ia berhadapan langsung dengan Kala Gumarang dan berhasil mengalahkannya dengan menggunakan senjata berupa akar penjalin. Kala Gumarang dihukum menjadi seekor babi hutan yang hidup di hutan liar, jauh dari manusia. Kelahiran Padi sebagai anugerah Tisnawati. Setelah kejatuhan Kala Gumarang, Tisnawati memberikan hadiah terakhir kepada rakyat Medhang Kamulan. Ia menciptakan padi, tanaman yang menjadi sumber kehidupan utama manusia. Padi ini dipercaya berasal dari rambut Tisnawati yang dipotong sebagai bentuk pengorbanan. Sejak saat itu, padi menjadi simbol kesejahteraan dan dipuja oleh masyarakat Jawa. Tisnawati dikenal sebagai Dewi Sri, Dewi pelindung pertanian dan kesuburan. Akhir perjalanan Tisnawati. Setelah memberikan padi kepada manusia, Tisnawati kembali ke Swargaloka atas perintah Sang Hyang Guru. Ia dikenang oleh rakyat Medhang Kamulan sebagai pemberi kehidupan dan kesejahteraan. Sementara itu, kerajaan Medhang Kamulan tetap berjaya dan menjadi cikal bakal peradaban besar di tanah Jawa. Kepemimpinan Prabu Darmanastiti setelah Tisnawati. Setelah Dewi Tisnawati kembali ke Swargaloka, Prabu Darmanastiti melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin Medhang Kamulan dengan penuh kebijaksanaan. Ia memastikan ajaran dan nilai-nilai yang diwariskan oleh Tisnawati tetap dijaga. Sistem pertanian yang diajarkan oleh Dewi Sri terus berkembang, sehingga Medhang Kamulan menjadi kerajaan yang kaya dan makmur. Namun, perjalanan kehidupan Prabu Darmanastiti tidaklah mudah. Para raksasa dan kekuatan jahat yang tidak senang dengan kemajuan Medhang Kamulan seringkali mencoba menghancurkan kerajaan. Para dewa, terutama Bathara Wisnu dan Bathara Guru, selalu melindungi kerajaan ini. Dewi Sri dan tanaman kehidupan. Di Medhang Kamulan, padi yang diberikan oleh Dewi Sri mulai dianggap sebagai tanaman suci. Para petani menghormati padi sebagai sumber kehidupan. Tradisi upacara panen, seperti Swiwi Panen, mulai dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri. Dalam upacara ini, padi dianggap sebagai perwujudan kasih sayang Dewi Sri kepada manusia. Selain padi, berbagai tanaman lain juga disebut sebagai hadiah dari Dewi Sri, seperti kelapa, jagung, pisang, dan gandum. Tanaman-tanaman ini menjadi simbol kemakmuran, dan tradisi ini masih bertahan hingga sekarang. Peran Sang Hyang Guru dalam kehidupan manusia. Sang Hyang Guru terus memantau kehidupan manusia di bumi. Ia memberikan pelajaran tentang pentingnya keseimbangan antara alam dan manusia. Manusia diajarkan untuk menjaga harmoni dengan alam, tidak merusak dan tidak serakah. Namun, ada kalanya manusia melupakan ajaran ini. Ketika hal itu terjadi, bencana akan muncul sebagai peringatan. Gunung berapi meletus, gempa bumi, atau banjir menjadi tanda bahwa keseimbangan alam telah terganggu. Warisan kepada para raja Jawa. Medhang Kamulan menjadi pusat peradaban dan budaya yang diwariskan kepada raja-raja Jawa berikutnya. Raja-raja ini memegang nilai-nilai spiritual yang ditanamkan oleh Bathara Guru dan Dewi Sri. Hubungan antara langit dan bumi terus dijaga melalui ritual, seni, dan sastra. Bathara Guru juga memberikan pesan bahwa setiap raja harus memerintah dengan adil, mendengar suara rakyatnya, dan menjaga harmoni dengan alam. Pesan ini menjadi dasar filosofi kepemimpinan para raja di tanah Jawa. Raja-raja Jawa dan penjagaan alam. Sebagai penerus nilai-nilai yang ditanamkan oleh Bathara Guru dan Dewi Sri, para raja-raja Jawa berikutnya memiliki kewajiban untuk menjaga alam dan keseimbangan dunia. Mereka memahami bahwa pemerintahan yang adil dan bijaksana bukan hanya untuk kepentingan rakyat, tetapi juga untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan alam semesta. Setiap raja yang memerintah diwajibkan untuk melaksanakan upacara adat dan spiritual yang mendalam, yang menghubungkan mereka dengan kekuatan ilahi. Upacara ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara raja, rakyat, dan alam. Salah satunya adalah upacara ruwatan.
yang diadakan untuk membersihkan kerajaan dari segala malapetaka dan mengembalikan kedamaian di bumi. Perjalanan spiritual para raja yang bijaksana seringkali berpergian jauh untuk bertemu dengan para pertapa dan pemimpin spiritual. Dalam perjalanan mereka belajar lebih dalam tentang ajaran-ajaran Batara Guru dan Dewi Sri, serta memperdalam kebijaksanaan tentang kehidupan dan kematian. Mereka juga mencari cara untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Salah satu ritual yang mereka lakukan adalah Tapa Brata, sebuah perjalanan spiritual yang penuh tantangan. Raja yang melakukan Tapa Brata diharapkan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi tentang kehidupan. Dan mereka percaya bahwa setelah melewati ujian tersebut, mereka akan diberkahi dengan kebijaksanaan untuk memerintah dengan adil. Sumber kehidupan dan keabadian. Meskipun banyak raja yang telah menjalani perjalanan spiritual yang panjang, mereka memahami bahwa keabadian hanya milik Sang Hyang Wisesa. Mereka berusaha untuk menghindari kesombongan dan selalu menjaga kerendahan hati dalam memimpin. Mereka tahu bahwa mereka hanya bisa memperbaiki dan merawat dunia ini sebaik mungkin. Tetapi keabadian dan kekuasaan sejati tetap berada di tangan Sang Hyang Wisesa, Sang Pencipta alam semesta. Berkat Dewi Sri untuk generasi berikutnya. Setelah masa pemerintahan para raja Jawa yang bijaksana, Dewi Sri tetap menjadi simbol dari kekuatan kesuburan dan kehidupan yang abadi. Tanaman yang menjadi pemberian Dewi Sri terus dihargai, tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai simbol spiritualitas dan rasa syukur kepada Sang Hyang Wisesa. Para petani di seluruh kerajaan melanjutkan tradisi menghormati Dewi Sri dengan upacara tahunan. Mereka selalu berdoa untuk panen yang melimpah dan untuk kelimpahan kehidupan. Tanpa rasa syukur kepada alam, mereka percaya bahwa hasil bumi akan merosot dan keseimbangan dunia akan terganggu. Akhir zaman dan peringatan. Namun, seperti yang diajarkan oleh Batara Guru, dunia tidak akan selamanya dalam keadaan seimbang. Setiap kali keseimbangan ini terganggu oleh keserakahan atau ketidakadilan, bencana akan datang sebagai peringatan. Bumi akan mengingatkan umat manusia bahwa hidup harus dijalani dengan rasa hormat terhadap alam dan kekuatan ilahi. Para raja yang bijaksana tahu bahwa tugas mereka bukan hanya untuk menguasai, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan merawat bumi sebagai tempat tinggal bagi semua makhluk. Mereka juga mengajarkan bahwa hidup ini sementara, dan kehormatan terbesar adalah memberikan manfaat bagi orang lain dan menjaga keharmonisan alam semesta. Pentingnya gunung dan laut dalam keseimbangan dunia. Dalam ajaran Batara Guru, gunung dan laut disebut sebagai dua elemen penting yang menjaga keseimbangan dunia. Gunung menjadi pilar yang menghubungkan bumi dan langit, tempat para dewa dan manusia bisa saling bertemu melalui doa dan ritual. Sementara itu, laut adalah sumber kehidupan yang menyimpan kekuatan besar untuk menghidupi dunia, tetapi juga bisa menghancurkan jika tidak dihormati. Gunung Jamur Dipa, yang sebelumnya ditempatkan dengan kekuatan para dewa, menjadi simbol utama keseimbangan ini. Gunung tersebut dijaga oleh makhluk-makhluk gaib dan menjadi tempat para raja Jawa untuk mencari petunjuk spiritual. Di sisi lain, laut menjadi rumah bagi Hayang Ontoboga, penjaga dunia bawah, yang memastikan tidak ada kekuatan jahat yang keluar dari dasar bumi untuk menghancurkan dunia manusia. Munculnya tangan baru. Meskipun para dewa telah menetapkan keseimbangan melalui gunung dan laut, kekuatan jahat terus mencoba merusaknya. Raksasa dan makhluk-makhluk gaib yang merasa tidak puas dengan perannya seringkali melawan para penjaga bumi. Salah satunya adalah raksasa bernama Kala Jambangan, yang mencoba menghancurkan gunung Jamur Dipa. Para dewa kembali turun tangan untuk melindungi gunung tersebut. Batara Wisnu dan Batara Bayu memimpin pertempuran melawan Kala Jambangan. Dengan bantuan senjata sakti dan kekuatan alam, raksasa itu akhirnya berhasil dikalahkan, tetapi tidak sebelum ia menyebabkan gempa besar yang merusak sebagian wilayah bumi. Peringatan Sang Hyang Guru. Setelah bencana tersebut, Sang Hyang Guru memberikan peringatan kepada manusia bahwa mereka harus lebih bijak dalam menjaga alam. Ia mengajarkan bahwa kehancuran tidak hanya berasal dari kekuatan jahat, tetapi juga dari ketidakharmonisan manusia dengan alam. Sang Hyang Guru menekankan pentingnya rasa syukur dan penghormatan kepada elemen-elemen alam seperti tanah, air, udara, dan api. Setiap elemen ini memiliki peran dalam menjaga kehidupan, dan manusia harus menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Pesan untuk generasi masa depan. Serat Manikmaya berakhir dengan pesan untuk generasi masa depan. Para dewa
terutama Sang Hyang Guru, mengingatkan bahwa kekuatan ilahi akan selalu ada untuk menjaga keseimbangan. Tetapi manusia juga harus memainkan perannya. Keserakahan, ketidakadilan, dan pengabaian terhadap alam akan membawa kehancuran, sementara keselarasan dan rasa hormat akan membawa kemakmuran. Batara Guru menutup dengan doa. Semoga manusia selalu berjalan di jalan yang benar, menjaga harmoni dengan alam, dan menghormati kehidupan sebagai anugerah terbesar dari Sang Hyang Wisesa.